Halo YouTube, hari ini kita akan membicarakan mengenai origin ya. Originnya si batu atau daerah asalnya batu, di mana banyak tidak terdapat pada sertifikat atau report, bahkan pada GIA ini ya. Banyak yang menurut kami salah pada konsep awal untuk menghargai batu, terlebih batu mulia, rubi, safir, zamrud, berlian. Mereka mengawali pertanyaan, apakah ada zamrud Kolombia, safir Ceylon, safir Birma, dan lain-lain. Kami berikan analogi dulu, jika ada pria yang mencintai wanita dan akhirnya mengurungkan rasa cintanya karena mengetahui si wanita ternyata bukan dari daerah favoritnya. Artinya simpel saja, si pria tidak begitu mencintai si wanita, sebab jangankan daerah asal, bahkan siapa orang tuanya, miskin atau kaya dan lain-lain, tidak mempengaruhi rasa cinta yang kuat. Begitu juga pada batu mulia, daerah asal itu tidak mempengaruhi kualitas dan harga. Jika kami tanya, kenapa cari zamrud Kolombia? Mereka menjawab, bagus. Jika kami tanya bagaimana zamrud Kolombia itu, sedangkan mereka mempunyai zamrud Kolombia tapi tidak ada penjelasan Kolombia pada sertifikatnya, atau ada penjelasan pada sertifikatnya. Mereka menjawab yang seperti ini, warnanya zamrud Kolombia. Mereka menunjukkan warnanya ya. Jadi zamrud Kolombia ada yang hijau kebiruan, hijau kental, tonnya padat, ada yang hijau pucat. Safir Ceylon ada yang biru, ada yang hijau, dan lain-lain. Begitupun daerah lain. Faktanya safir berkualitas jelek, zamrud berkualitas jelek seperti ini, berlian berkualitas jelek, buram sekalipun berwarna biru, tidak mau tahu, dari Ceylon, Madagaskar, India, Kolombia, tetap saja suatu batu yang murah. Berikut ini contoh-contoh gambar zamrud Kolombia dengan berbagai macam warna, clarity, dan tentunya juga berefek ke harga. Nah, ini gambar zamrud Kolombia ya, yang murah. Ini Kolombia yang murah, ini Kolombia yang murah, ini Kolombia yang murah, ini Kolombia yang murah, ini Zambia yang murah. Jadi apa bedanya antara variasi yang murah ini dengan Zambia yang murah? Nah, ini Kolombia yang mahal. Kolombia yang mahal, 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 mahal. Ini mahal. Jadi ini Kolombia, ini Zambia. Kolombia, Zambia, Kolombia, Zambia. Dan berhati-hatilah jika ada penjual yang berani mengatakan zamrud dari Kolombia atau dari negara manapun harus berwarna seperti ini saja atau seperti itu saja. Karena zamrud, safir, rubi, berlian harganya paling menentukan dari tone warna yang semakin jelas atau padat, kejernihan atau clarity, dan info mengenai treatmentnya dahulu jika ada. Origin untuk sekedar diketahui, tidak menentukan harga. Origin suatu batu dari manapun, jika sudah sangat jernih, berwarna indah dengan tone yang padat, pastilah dihargai mahal, begitupun sebaliknya. Dan kita akan sangat senang mempunyai safir, rubi, zamrud, berlian yang bukan saja sangat indah warnanya, tapi juga jernih dan juga jarang, tanpa tahu daerah asalnya. Silahkan tandingi batu mulia saya mulai dari warnanya, clarity-nya, beratnya, asahannya, dan lain-lain. Jika orang lain mempunyai tandingannya dari manapun daerah asalnya, silahkan diadu. Dan kami pun waktu mencari batu di luar negeri, permasalahan origin ini kami lewati begitu saja karena kami konsen ke harga dan kualitas si batu. Begitupun pada forum-forum pencinta batu di luar negeri, forum gemologi, perbincangan origin ini bukanlah menjadi suatu tren, tapi yang menjadi tren adalah mengenai treatment, kecanggihan penjual batu yang semakin lama semakin lihai mentreatment si batu. Misalnya pada perusahaan modern di mana mereka sudah bisa mengebor si berlian dengan laser guna menghilangkan kotoran berlian yang sangat sulit dideteksi karena telah mendapat treatment. Dan mereka berlomba-lomba mencoba memahami bagaimana mengenali khas treatment dengan metode pengeboran menggunakan laser tersebut. Kenapa semua sertifikat ini, bahkan AIGS, GIT ya, atau GIA, ini GIA semua, tidak menjelaskan origin, sedangkan GIA berdiri sejak tahun 30-an. Apakah GIA kurang berpengalaman dibandingkan report toko yang menjelaskan safir ini natural, heated only, dan originnya Madagaskar?
Tidak, toko ini tahu karena si toko sekaligus pengimpor bahan mentah safir ini, sehingga dia tahu daerah asalnya. Saya pun sangat berani mentestimoni tanpa takut dituntut mengeluarkan report palsu. Jika saya menemukan batu dari Sungai Musi dan saya buat reportnya menjelaskan batu ini dari Sungai Musi atau Indonesia. Lalu kenapa GIA, AIGS, dan GIT yang katanya lab besar berpengalaman tidak ada info origin? Sekarang kita pahami dulu konsep sederhananya. Batu itu yang terpenting harus diketahui oleh pembeli, apakah alami atau sintetik atau palsu. Jika alami, yang paling penting lagi dan untuk menentukan harganya adalah level treatment. Bahwa si batu untreated, tidak ditreatment, atau ditreatment cuma dipanisi saja pada safir, ruby, atau diminyaki saja pada zamrud. Tertipu besar-besaran jika kita membeli safir berjuta-juta ternyata level treatmentnya sudah pada level misalnya glass fill, atau pada zamrud sudah pada level diwarnai atau diberi resin dan lain-lain. Contohnya zamrud bergaris-garis atau ada semacam retak ya, sangat potensial untuk diwarnai dan diminyaki. Sebab zamrud tidak bisa dipanasi treatmentnya seperti safir. Metodenya disusupi dengan minyak yang jernih untuk mengelabui retakan, atau minyak yang berwarna sebagai pewarna. Tertipu berat jika kita membeli zamrud yang berjuta-juta walaupun dari Kolombia ternyata di treatment lebih dari diberi minyak atau diwarnai. Sekali lagi banyak sekali walaupun zamrud dari Kolombia, safir dari Ceylon yang berkualitas buruk dan memang harganya murah. Jadi ketahui dulu kealamiannya, treatmentnya, barulah origin jika memang harus kita ketahui atau penasaran ya. Masalahnya origin adalah suatu opsi tambahan pada badan sertifikasi. Jika kita hendak mengetahui juga originnya, artinya menambah biaya. Contoh di sini tidak ada mengenai origin karena itu advance opsi lanjutan. Pada AGL IGP Indonesia mengetahui alami dan level treatment biayanya 750.000. Untuk mengetahui origin itu harus menambah biaya 350.000. Jadi begini, menurut GIA, if possible atau jika masih memungkinkan untuk diketahui, artinya ada sebagian batu yang tidak diketahui originnya. Sebab menilai origin bukanlah dari warna. Ada safir kuning dari Ceylon dan lain-lain, tapi menilai origin itu dari khas kristal atau kotoran pada batu tersebut yang mempunyai ciri tertentu di bawah mikroskop, bukan di bawah dengan mata telanjang ya. Jika mereka tidak mempunyai indikasi yang kuat yang mengarahkan pada satu daerah atau negara di mana berdasarkan contoh-contoh database yang sudah ada, maka lab belum bisa menentukan originnya. Kami pun tidak berani sekedar mengiyakan sekedar testimoni agar barang kami laku dengan menyebut Ceylon atau Kolombia. Karena kata Ceylon, Kolombia sangat tidak berlaku di luar negeri jika kualitasnya buruk. Bahkan pada batu yang kami beli di mana pemilik sebelumnya memberikan masukan pada kami bahwa ini dari Ceylon atau Kolombia, kami tetap tidak memberitahukannya originnya pada yang bertanya ya. Sebab bisa saja pemilik sebelumnya juga salah. Dan kami sangat sadar menentukan origin masih jauh dari jangkauan kami atau kami belum mampu. Jika kita sudah melihat batu mulia di bawah mikroskop atau kristal-kristal pada batu, bentuk dan warnanya sangat beragam. Sekalipun kita mempunyai 2 sampel safir Ceylon dan origin lainnya, jika kita tidak dibekali report dari lab yang besar yang mengatakan originnya A, B, C, D, kita akan bingung karena perbedaan kristal dari satu biji batu saja sudah sedemikian rumit untuk menentukan originnya. Jadi menentukan origin bagi kami jauh lebih sulit daripada menentukan ruby safir yang di treatment glass filling atau heated dan lain-lain ya. Dan menurut kami, tidak ada gunanya memprioritaskan origin jika kita tidak mengindahkan apa yang harusnya menjadi prioritas dalam menentukan kualitas yang berefek pada harga pada batu mulia, yaitu apakah natural, untreated, atau treatment parah. Karena memprioritaskan origin tidak mempengaruhi harga, walaupun bisa saja orang percaya jika kami asal sebut Ceylon, Kolombia, yang penting membuat hati orang lain senang atau yakin. Tidak ada guna mengetahui originnya, tapi batunya warnanya lemah.
clarity yang tidak menjual atau opak. Percayalah, ada 3 kemungkinan. Jika seorang penjual itu melengkapi sertifikat reportnya, di mana mampu menuliskan alami atau natural dan mampu menuliskan originnya, tapi tidak mampu menuliskan atau melengkapi info level treatmentnya atau untreated. Cukup aneh bukan? Artinya ada beberapa kemungkinan penyebabnya. 1. Si penjual memang harusnya mendapatkan langsung dari tambang suatu daerah asal tersebut. 2. Si penjual tidak tahu esensinya harga batu mulia itu berdasarkan apa. 3. Si penjual memang sengaja tidak ingin diketahui level treatmentnya dan memanfaatkan tren lokal, di mana banyak yang salah menentukan nilai batu mulia berdasarkan origin. Tetapi apapun alasannya, baik kemungkinan 1, 2, dan 3 harusnya tidak membuat kita menghargai mahal pada si batu mulia jika kita tidak tahu level treatmentnya, terlebih pada ruby, safir, zamrud. Tapi jika berharga murah, what is a big deal? Tidak menjadi suatu masalah. Demikianlah sekedar saran mengenai origin menurut kami. Terima kasih telah menonton video ini.